Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, sebanyak apapun hartamu, seluas apapun ilmumu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan Jumat berkumandang, kau tutup tempat jualanmu, kau tinggalkan kantormu, kau tutup kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu, tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat, tapi kau takut bukan karena kekuasaan, kau takut bukan karena rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tidak ada kata yang dapat mewakili nikmat, tetesan darah, detak jantung, hembusan nafas, langkah kaki, ayunan tangan. Semua itu hanya dapat dibalas dengan ucapan alhamdulillah. Tidak ada yang dapat menjalinkan kita dengan beliau yang jauh di sana, di kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau tidak pernah melihat raut wajah kita, tapi beliau selalu memikirkan kita. Kita kirimkan untuknya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Laki-laki baligh berakal, tidak musafir, tidak sakit, tidak ada uzur syar'i, maka dia wajib mendengarkan wasiat yang masuk ke telinganya, ke otaknya, ke hatinya, bahwa dia mesti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka akan matilah hatinya, hati yang sudah dititipkan Allah. Kalau hati itu mati, maka kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adall, bahkan lebih hina daripada binatang. Hati itu mesti hidup. Menghidupkannya adalah dengan mengingat Allah. Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah kamathali hayyu wal mayyit. Perbandingan orang yang hatinya mengingat Allah dan orang yang lalai tidak mengingat Allah adalah seperti orang hidup dan orang mati. Orang hidup bukan orang yang makan, orang hidup bukan orang yang bergerak, orang hidup bukan orang yang berbicara, karena sesungguhnya binatang juga berbicara, binatang juga bergerak, binatang juga makan. Orang yang hidup, yang berfikir adalah orang yang hatinya hidup. Menghidupkan hati adalah dengan zikir. Maka laki-laki yang baligh berakal itu hatinya dihidupkan. Karena itu khatib menyampaikan pesan, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Apa tujuan puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun, supaya kamu takut kepada Allah.
Apa tujuan haji? Fala rafatha, jangan melakukan kejahatan seksual. Wala fusuqa, jangan melakukan kejahatan yang bukan seksual, makan haram, riba, ghibah, namimah. Wala jidal, jangan kasar, lidahnya mencaci maki, sumpah serapah, berkelahi, membicarakan aib orang lain. Apa tujuan zikir? Supaya mulut menyebut Allah, hati mengingat Allah, mengagungkan Allah, supaya takutnya hanya kepada Allah. Ketika Qabil berkurban, Habil pun berkurban sama. Tapi kenapa kurban yang diterima hanyalah kurban Habil? Maka Qabil bertanya, mengapa kurbanku tidak diterima? Habil menjawab, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang diterima Allah hanya dari orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takut kepada aturan negara, sampai masanya penguasa mati, sampai masanya yang mengawasi itu lengah tertidur, tapi kita selalu diawasi oleh Dia. Siapa Dia? La ta'khudhuhu sinatun, Dia tidak pernah tidur, wala naum, Dia tidak mengantuk. Semua akan dinampakkan di depan matamu. Aqadimna ila amilu min amalin, kami tampakkan amal mereka, lalu amal itu dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, akan ditampakkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau sembunyikan, bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki. Kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sekolahkan anak-anak kita ke lembaga pendidikan yang membuat ia takut kepada Allah. Kalau dengan pengajian, semakin mengaji semakin datang rasa takut, teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, liyubtagha bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari ardhum minad dunya, hanya dunia yang didapatkan, lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Tujuan dari ilmu adalah menghidupkan iman. Setiap kita lahir, setiap anak yang lahir ini membawa iman. Anak-anak itu sebelum masuk ke dalam rahim ibunya, dia sudah membawa iman. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Maka semua ruh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami, engkaulah Tuhan kami. Maka jangan menyangka bahwa anak kita beriman sebab kita yang mendidiknya di sekolah. Kita hanya menjaga imannya supaya tidak lepas. La yadhni dzani hina yadhni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan terus berzina kalau ada iman dalam hatinya. La yashrabu syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Peminum khamar, pemakai sabu-sabu tidak akan sakau kalau ada iman dalam hatinya. La yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Mencuri, maling, koruptor tidak akan melakukan perbuatan curang kalau ada iman dalam hatinya. Maka sesungguhnya iman itu ada, hanya saja dia bisa terlepas, dia bisa tercabut. Berapa banyak hari ini, di hari Sayyidul Ayyam, hari paling mulia di antara 7 hari lainnya, mereka dengan enaknya meninggalkan sholat Jumat. Tak ada rasa takutnya sedikit pun. Kalau ada orang yang mengatakan nikmat terbesar adalah hidup, salah, karena binatang juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah bekerja, salah, karena monyet pun bekerja. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar adalah tenaga, salah, karena gajah lebih bertenaga, banteng lebih bertenaga. Nikmat terbesar adalah ketika kau takut kepada Allah. Setinggi apapun jabatanmu, sebesar apapun kekuasaanmu, sebanyak apapun hartamu, seluas apapun ilmumu, kau tunduk dan patuh. Ketika azan Jumat berkumandang, kau tutup tempat jualanmu, kau tinggalkan kantormu, kau tutup kelasmu, kau datang bersimpuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun negara tidak mengatur itu,
Tidak ada denda, tidak ada penjara bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Tapi kau takut bukan karena kekuasaan. Kau takut bukan karena rugi. Kau takut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau besarkan Allah dalam hatimu, maka dunia kecil di pelupuk matamu. Kau besarkan Allah dalam jiwamu, maka dunia ini hampa, tak ada maknanya. Maka semua hanya disebut nama Allah, makananmu menjadi darah daging. Ketika kau sebut Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar, tidurmu berubah menjadi ibadah ketika kau katakan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Pernikahan anakmu menjadi berkah karena kau sebut nama Allah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Rezekimu menjadi rezeki berkah karena kau baca Allahumma anzilir rahmata wa salamat. Turunkan rahmat dan keberkahan kepada rezeki yang kau titipkan, ya Allah. Maka kalau pendidikan menanamkan iman kepada Allah, setelah iman terjaga dengan ilmu, siramlah dia. Karena berapa banyak orang yang berilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Pertanyaan paling besar, an ilmihi fima amil. Sudahkah ilmumu kau amalkan? Sudahkah pengetahuanmu kau laksanakan? Ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tak kau jaga imannya, benih-benih itu tak disiram, hanya diletakkan di tanah kering kerontang, akhirnya iman itu mati. Anak-anak kita berjalan di atas dunia, mereka hanya akan menjadi sampah-sampah sejarah. Mereka hanya akan menjadi binatang-binatang yang pandai berbicara. Tapi jika kau jaga imannya, maka dia akan menjadi orang beriman. Kalau dia punya kekuasaan, kekuasaan akan dia gunakan untuk menolong agama Allah. Kalau dia punya harta, hartanya akan dipakai menolong agama Allah. Kalau dia punya jabatan, jabatannya akan dipakai menolong agama Allah. Sesungguhnya harta dan jabatan bukan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah ilahi anta maqsudi. Wahai Tuhanku, engkaulah yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi. Ridhamulah yang ku cari. Kalau fahamlah manusia bahwa tujuan hidup mencari ridha Allah, maka kalau dia dapat dunia, dia tidak akan bangga. Karena mendapatkan dunia itu bukan tujuan, tapi baru sekedar sarana. Kalau tidak dapat, dia tidak kecewa karena itu adalah skenario paling indah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini ada manusia yang lupa dengan tujuan hidupnya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kita masih hidup karena Allah masih sayang. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin melihat supaya kita melaksanakan amal. Afa khalaqnakum abatha. Apakah kau diciptakan sia-sia? Kau bukanlah daun yang jatuh dari ranting kayu, lalu kayu patah tumbang diterpa angin begitu berlalu saja. Tidak. Kau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang diberikan Allah, nafas, pikiran, detak jantung, langkah kaki, gerakan tangan, ucapan bibir, semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa lalumu yang bergelimang dosa, Allah akan ampuni. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah suka orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang mensucikan diri, mensucikan pikiran. Jangan sampai kau menghadap Allah dalam keadaan kotor, nista, penuh dosa. Tapi ada satu hal yang paling penting. Kau sucikan hatimu dari hasad, iri, dengki, sombong, dan dendam. Jauhilah hasad, karena hasad memakan segala perbuatan baikmu, sebagaimana api memakan kayu bakar. Ya'ti yaumal qiyamah. Pada hari kiamat ada orang menghadap Allah bisiyamin, puasanya banyak. Wa zakatin, wa zakatnya banyak. Wa hajjin, hajinya banyak. Qad syatama hadza, dia sudah mencaci maki saudaranya. Akala mala hadza, dia memakan harta saudaranya dengan cara batil. Wa qadzafa hadza, memfitnah orang, mencaci maki orang, menyumpah serapah orang.
Ada yang sholatnya diambil, ada yang puasanya diambil, ada yang zikirnya diambil, ada yang hajinya diambil. Faniyat hasanatuhu, habis amalnya. Ayuqda ma alaih. Tapi yang mengantri masih banyak, yang menuntut masih banyak. Uhidat khotoyahu, diambil dosa mereka. Thumma turi'at ilaih, dicampakkan kepada dia. Thumma turiha finnar, dia masuk neraka bukan karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa. Dia masuk neraka bukan karena tidak haji. Dia berzikir, dia bersedekah, dia bangun masjid. Dia masuk neraka karena zalim kepada manusia. Dosa kepada Allah bisa ditutupi dengan menangis di tempat sujud, dengan menangis di samping Ka'bah. Tapi dosa kepada manusia, kau mesti minta maaf kepadanya. Kalau dia sudah meninggal, kirimkan doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insya'allahu lahihun. Yarhamallahu mustaqdimina wal mustakhirin. Nas'alallahu lana walakumul afiyah. Silakan sombong, silakan angkuh, silakan kau buat dosa. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan mati. Kau akan jadi mayat, jadi bangkai. Manusia ini aneh. Hari kemarin dia hanyalah beberapa tetes sperma. Hari ini dia menjadi manusia, besok dia akan menjadi bangkai. Tapi sombongnya luar biasa. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Fa innaka mayyit, tapi ingat kau akan menghadap Allah. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Mau dengan cara Fir'aun, mau dengan cara Qarun, mau menjadi penipu, mau menjadi pembohong, menjadi koruptor, pemabuk, mau meninggalkan sholat, melupakan zakat, durhaka pada orang tua, hiduplah sesuka hatimu. Tapi nanti kau akan mati, masuk liang lahat. Kau akan berhadapan dengan mungkar nakir, mempertanggungjawabkan semua yang sudah kau lakukan di neraka jahannam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.